Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton rekan-rekan teman-teman sekaliannya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ziglar pernah berkata, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Kita tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. So, beberapa menit ke depan, saya Febrian dari Fakultas Teknik dan Sains Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan NIM 22054149 akan memaparkan materi mengenai laporan akhir magang atau praktik kerja di kantor Balai Wilayah Sungai dengan tanggal pelaksanaan 12 Agustus hingga sampai 30 November 2024. Pendahuluan. Latar belakang dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan seluruh mahasiswa kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karir. Tujuan dari MPKM ini ialah melatih mahasiswa dalam mengenai dunia kerja yang sesungguhnya di lapangan dan memperdalam serta mengimplementasikan mata kuliah yang dipelajari di kampus dalam bentuk praktikum. Profil tempat magang di BWS Babel atau Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung berlokasi di Jalan Mentok kilometer 4 Pangkal Pinang, Aceh Timur, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, wilayah WS Bangka, klasifikasi Balai Wilayah Sungai tipe A dengan tugas balai yaitu melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendali daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, serta pengolahan drainase perkotaan. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama ialah ada proyek pengeboran sumber air di Pondok Pesantren Nurul Falah yang berlokasi di Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dengan penjabat pembuat komitmen air tanah dan air baku atau disingkat PPK ATAP dengan mata kuliah yang terkonversi ialah praktik kerja lapangan atau PKL yang berlangsung pada 12 sampai 25 Agustus 2024. Latar belakang latar belakangnya ialah Pondok Pesantren Nurul Falah adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki sejumlah santri yang membutuhkan akses air bersih yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Selama ini, pasokan air di pesantren sering mengalami kendala, terutama saat musim kemarau yang berdampak pada kegiatan belajar mengajar dan aktivitas harian di pesantren. Identifikasi masalah, sumber air yang tersedia saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh santri dan pengurus pesantren, terutama saat permintaan meningkat. Kualitas air yang kurang memadai mengakibatkan risiko kesehatan serta menurunkan kualitas hidup santri dan pengurus. Tujuan dari proyek pengeboran sumber air ini meningkatkan aksesibilitas air bersih bagi seluruh warga Pondok Pesantren Nurul Falah, menyediakan sumber air yang stabil dan berkualitas untuk mendukung kegiatan pendidikan dan kehidupan sehari-hari di pesantren. Signifikasi
proyek. Proyek pengeboran sumur air ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah dari kekurangan air bersih serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan di lingkungan pesantren. Dengan adanya sumur air ini, pesantren dapat lebih mandiri dan memenuhi kebutuhan air yang ada, berdampak positif pada kelangsungan aktivitas pendidikan dan spiritual di sana. Kita lanjut ke, ini adalah peta lokasi pengeboran sumur air yang berada di lapangan bola pesantren Nurul Falah tersebut. Dan ini saya bikin sendiri. Titik pengeboran berada di sudut lapangan bola pesantren. Kita lanjut. Ini ada peta lokasi titik dugaan pengukuran dari geolistrik, metode Wenner-Schlumberger 2D mapping lintasan 2 dan di lintasan 3 yang berada di pondok pesantren Nurul Falah tersebut. Lanjut, ini adalah foto survei metode Wenner di lintasan 1 pada gambar 1 pada tanggal 30 Juni 2024. Ini ada foto yang kedua, foto dokumentasi di lintasan yang kedua, dan ini yang foto yang ketiga, foto di lintasan yang ketiga. Lanjut, ini ada dokumentasi peralatan yang digunakan selama pengeboran sumur di lokasi lapangan bola pondok pesantren Nurul Falah. Yaitu ada ini penyangga untuk pemasangan pipa pengeboran, ada mesin dompeng dari Cina buat untuk sirkulasi air. Dan ini ada oksigen untuk pengelasan, dan ini ada peralatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan ini ada tiang untuk pemasangan pipa hidrolik. Dan ini adalah mata bor untuk pengeboran. Mata bor ini adalah 10 inci ini untuk pengeboran sumur air yang berada di pesantren tersebut. Dan ini adalah pipa dilubangi dengan garis-garis untuk penahanan dinding agar tidak terjadinya longsor pada dinding pengeboran. Dan ini adalah dinamo berkapasitas 2200 watt untuk mendukung daya untuk pengeboran tersebut, karena menggunakan hidrolik, membutuhkan akses listrik yang lumayan besar, yaitu 400 watt. Dan ini adalah derek kapasitas 5 ton. Dan ini adalah mesin hidrolik naik turun atau putar kiri dan putar kanan. Dan kita lanjut ke sebelahnya. Ini adalah sampel tanah yang diambil saat pengeboran sumur dari kedalaman 1 meter hingga 25 meter. Terdapat sampel yang diambil untuk penelitian lebih lanjut. Kita lanjut. Ini adalah arahan dari pembimbing langsung dari PPK Atap sebagai narasumber. Dan di bawahnya ada pembangunan tower untuk penampungan air agar akses air lebih mudah dijangkau. Dan di bawahnya lagi ada penguncian pada pipa pengeboran agar tidak terjadinya kecelakaan. Yang di sebelahnya
ada pemotongan lumpur bentonit, yaitu untuk memperkental sirkulasi air. Karena ada kejadian pada hari itu, airnya itu tidak kental atau encer. Itu mengalami penjepitan di pipa pengeboran karena airnya terlalu encer. Dan di hari berikutnya dilakukannya pengentalan air menggunakan lumpur bentonit, dan ada cara lainnya itu yang menggunakan semen padang, ditaburin pada sirkulasi air supaya airnya itu kental dan kotoran yang berada di bawah bisa terangkat mudah ke permukaan. Dan ini adalah di bawahnya dokumentasi pada perbaikan mesin di pengeboran di lokasi, yaitu pada mesin dompeng ini mengalami rusaknya pada bearing dan langsung diperbaiki di lokasi agar pengeboran berjalan dengan lancar. Dan di sebelahnya ini ada mesin dinamo yang mengalami kerusakan dan penurunnya daya di lokasi dan menghambatnya proses pengeboran karena daya listriknya tidak ada. Kemarin sudah di solder ini sebelum pengambilan video, tapi mengalami kegagalan karena tidak kuat karena mesinnya terlalu besar dan sirkulasi airnya itu terhenti karena dinamonya ini mati. Proses pengeboran tidak berlanjut karena takutnya terjepitnya pipa, yaitu penarikan pipa menggunakan derek ini tadi yang berkapasitas 5 ton dari kedalaman 55 meter itu ditarik menggunakan derek ini sejauh tiang ujung untuk mencegah penjepitnya pipa karena longsornya pasir dinding pengeboran sumur tersebut. Kita lanjut kesimpulan hingga di tanggal 25 Agustus 2024 atau berakhirnya kami magang di pondok pesantren tersebut, pengeboran belum berhasil mencapai titik lapisan air yang diharapkan. Meskipun sudah mencapai di kedalaman 55 meter waktu itu, tantangan teknis muncul akibat kondisi geologi setempat yang memaksa tim untuk menyesuaikan metode pengeboran yang dapat terus melanjutkan proyek ini. Meskipun menghadapi kendala, proyek masih berada dalam jadwal yang direncanakan. Tim terus berkoordinasi dengan pihak pesantren dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa setiap perkembangan, termasuk kendala yang dihadapi, disampaikan dengan jelas. Selain itu, sebagai penyesuaian terus dilakukan untuk mengatasi hambatan teknis yang berpengaruh progres pengeboran. Kedepannya, tim akan melanjutkan pengeboran hingga mencapai kedalaman yang memungkinkan akses ke sumber air tanah yang memadai. Setelah kedalaman tersebut tercapai, pengujian kualitas air akan dilakukan untuk memastikan air yang dihasilkan aman dan layak digunakan. Proyek ini diharapkan dapat selesai sesuai jadwal sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih pondok pesantren Nurul Falah secara berkelanjutan. Kita lanjut yang kedua. Ini adalah pembangunan talut pengaman pantai Samak sampai Pegantungan. Lanjutan, berlokasi di Desa Samak sampai dengan Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung,
Kepulauan Bangka Belitung dengan penjabat pembuat komitmen sungai dan pantai atau disingkat PPK Supan, mata kuliah pengolahan sumber daya air. Tanggal pelaksanakan magang ini di tanggal 26 Agustus hingga 15 September 2024. Latar belakang, Pantai Samak dan Penggantung di Kabupaten Belitung mengalami abrasi yang mengancam garis pantai, ekosistem pesisir, dan pemukiman setempat. Perubahan iklim memperparah situasi ini sehingga diperlukan langkah mitigasi. Identifikasi masalah, abrasi yang terus-menerus menggerus pantai, risiko kerusakan pada infrastruktur dan pemukiman, penurunan kualitas lingkungan pesisir, meningkatnya potensi bencana pesisir. Tujuan dari pembangunan talut pengaman pantai ini, yang pertama mengurangi laju abrasi, yang kedua melindungi infrastruktur dan pemukiman, yang ketiga memiliki kualitas lingkungan pesisir, yang terakhir ada menjamin keberlanjutan sumber daya pesisir. Signifikasi pembangunan, konservasi lingkungan dengan mengurangi dampak abrasi, meningkatkan keamanan masyarakat, dan perlindungan infrastruktur, mendukung ekonomi lokal dengan menjaga aktivitas pesisir, adaptasi terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Kita lanjut, ini adalah peta yang saya buat sendiri, peta lokasi pekerjaan pembangunan talut pengaman pantai Desa Samak hingga ke Desa Pegantungan di Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Proyek pekerjaan ini adalah lanjutan dari tahun sebelumnya. Di sebelah ini ada tahun sebelumnya pembuatan talut, dan di 2004 ada lanjutannya pembuatan talut di sebelahnya ini. Kita lanjut. Nah, ini adalah situasi Pantai Samak hingga sampai Pegantung. Dan yang saya sebutkan tadi, ini adalah pekerjaan talut sebelumnya di 2021 di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ini ada pembangunan talut di 2015 yang lalu, dan di 2024 ini dilanjutnya pembangunan talut hingga penyambungan dari ujung kanan hingga ke kiri, dan di sini ada sebuah muara yang terdapat di kecamatan tersebut. Kita lanjut. Nah, ini adalah foto dokumentasi yang telah diberikan dari atasan. Ini adalah pembuatan buis beton yang berada di lokasi dan penulangannya, dan proses dewatering atau penyedotan air pada dasar lantai kerja harus dikeringkan, tidak boleh basah. Dan ini adalah pekerjaan lantai beton mutu FC 15 MPa pada kondisi yang kering. Dan kita lanjut, pengangkutan buis beton dari truk hingga diangkut oleh ekskavator, dan disusunnya pada penyusunan buis beton ini. Ini ada 5 baris ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, dan nanti ini dikasih semen, dipenuhin semen, lanjut ke baris 4 atasnya, dan ditaruh semen lagi di baris 3, baris 2, dan ke baris 1 selanjutnya, seperti anak tangga. Selanjutnya ini proses pengisian buis beton menggunakan ekskavator, dan ini yang saya sebutkan tadi sudah tingkat 1, jadi 1 baris. Dan pekerjaan belum sampai habis di sini,
masih ada perakitan tulang beton kepalanya, masih ada kepalanya, dan ini pemasangan tulang kepala ke pembentukan backcasting langsung di atas buis beton. Dan ini yang sudah jadi atau yang sudah kering tahap airnya dari pembangunan talut di Desa Samak hingga Desa Penggantung di bibir pantainya. Dan kita lanjut kesimpulan dari pembangunan talut pengaman pantai Samak hingga Penggantungan telah dilaksanakan dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditetapkan proyek. Proyek ini mencakup penggunaan teknologi dan material yang tepat untuk memastikan ketahanan struktur terhadap abrasi dan kondisi lingkungan pantai yang dinamis. Proses konstruksi berjalan dengan lancar berkat koordinasi yang baik antara tim teknis, kontraktor, dan pihak terkait lainnya sehingga kualitas talut dapat terjamin. Proyek ini tidak hanya berhasil dari sisi teknis tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat dengan adanya talut pengaman, risiko abrasi dan kerusakan lahan di sepanjang garis pantai, Desa Samak, dan Desa Pegantungan dapat diminimalkan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, serta mendukung keberlanjutan lingkungan hidup di daerah tersebut. Melalui pelaksanaan proyek ini, terdapat berbagai pembelajaran yang dapat diambil untuk proyek-proyek serupa di masa depan, seperti pentingnya perencanaan yang matang, pemilihan material yang sesuai, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap proyek. Keberhasilan proyek ini juga merekomendasikan agar model dan pendekatan yang sama dapat diterapkan pada proyek lain di wilayah yang rentan terhadap abrasi pantai untuk memastikan perlindungan yang maksimal dan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Bu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih.